Halo sahabat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita jumpa lagi di obrolan Kak. Obrolan Kak? Ya, obrolan Kak, obrolan penuh makna. Saya Terence Palar. Saya dengan Mahansa Sinulingga. Oh iya Mbak Terence, obrolan Kak kali ini suasananya agak berbeda ya, karena kali ini diadakan di The Margo at Beleza Suite. Bersama kita kali ini Mbak Terence ada siapa aja nih Mbak? Ada perempuan-perempuan cantik yang pasti karyanya luar biasa. Selain cantik juga fashionable Mbak. Yes. Kelihatannya memang ini ya, apa namanya? Auranya nih pasti sesuai sama topik kita hari ini, Mas Iya. Ajang. Ya. Kita mau bahas apa nih Mbak kali ini? Oke, hari ini kita akan bahas mengenai slow fashion. Tentunya kita akan gali nih dari kedua narasumber kita ini, tapi kita minta mereka kenalin diri mereka dulu dong. Oke. Silakan Mbak. Ayo Mbak, silakan. Citra dulu aja. Oke, di sebelah saya Mbak. Halo, saya Citra Subiakto. Saya punya label kain Sejauh Mata Memandang. Oke. Jadi label apa namanya? Fashion ya Mbak ya? Iya. Oke. Iya. Oke, nanti mungkin kita lebih ini lagi ya, nah, Iya. dengan Saya Sari Febriana, saya salah satu editor di Harian Kompas. Oke, biasanya apa Mbak yang di apa namanya di tangan itu topik apa biasanya? Dulu sempat lama di Desk Kompas Minggu ya. Salah satunya mengikuti isu fashion, gaya hidup. Oke. Kalau sekarang di Desk Investigasi. Oke. Waduh, investigasi. Investigasi fashion. Investigasi fashion. Oke. Ya, Mbak Sari, topik kita kan hari ini membahas mengenai slow fashion. Kita mau tanya dari awal dulu deh, kira-kira slow fashion itu apa sih menurut seorang jurnalis? Ini terminologi slow fashion itu kan belakangan nih kita makin sering dengar ya. Kompas sendiri sebenarnya sudah mulai menyentuh isu itu kira-kira 2013, saya ingat tuh. Saya pernah nulis itu pertama kali ya di Kompas Minggu. Tapi lebih ke konsepnya tentang fashion yang beretika, mode yang beretika. Yang intinya adalah bagaimana sebuah industri fashion mode itu lebih memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Jadi sebenarnya isunya soal sustainability dan fair trade ya, social justice. Bagaimana misalkan pakaian-pakaian yang diproduksi oleh sebuah industri fashion itu memperhatikan tentang apa namanya lingkungan dan juga diproduksi dengan cara-cara yang pantas ya atau layak ya, nggak ada praktik sweatshop misalkan, semua sumber-sumber sumber-sumber bahan bakunya diperoleh secara ramah lingkungan. Ya, eco-friendly ya Mbak. Eco-friendly, kira-kira kayak gitu. Sebenarnya sih slow fashion itu tuh dia mengadopsi gerakan slow food movement sebenarnya. Nah itu juga udah ada sejak tahun 80-an. Bahkan kalau misalkan secara intrinsik ya kita ngomongin tentang esensinya, era hippies tahun 60-an, waktu apa namanya counterculture ya, gerakan kebudayaan di Amerika waktu itu sebenarnya sudah secara intrinsik juga mendorong tentang praktik slow fashion itu. Mereka banyak thrifting waktu itu kan, baju-baju dipakai. ya Mbak? Ya sebenarnya secara Secara intrinsik intrinsik udah ada, udah ya. lama. Cuman baru sekarang itu di apa namanya digaungkan ya dengan istilah slow fashion Slow itu. fashion. Itu kan untuk ngatasin overproduction dan overconsumption yang pada akhirnya semua berakhir di landfill, di tempat pembuangan sampah dan jadi masalah kita semua. Semua orang sekarang peduli sama sampai saat ini ya. Iya, peduli sama gila nih sampah nih mau dikemenain gitu loh. Dan itu sampah baju itu penyumbang ketiga terbesar dunia setelah energi sama pertanian. Itu sampah fashion ternyata. ya dari sisi istilahnya juga emang itu ya Mbak ya. Jadi ini kan slow. Nah, itu kan berarti kan kalau di lawannya itu kan berarti fast gitu. Berarti dia apakah sebuah apa namanya antitesa gitu ya? Ya, respon terhadap industri fast fashion yang memang musimnya makin sering kan. Dulu kan paling cuman 4 ya, tapi sekarang dengan banyaknya itu ada lagi tuh apa namanya periode produksinya semakin kerap, semakin tinggi.
tapi juga kualitas serat atau kualitas pakaiannya itu hanya beberapa kali pakai yang pada akhirnya juga berakhir di tempat sampah. Makanya ininya jadi masalah besar dunia ya, karena orang cuma sekali pakai, 2 kali pakai, udah dibuang. Oke. Kalau Mbak Citra sendiri berarti di apa ya, di pelaku industrinya lah kalau saya bilang ya, pemain di situ ya. Nah ini Mbak Citra sendiri menanggapi slow fashion ini kayak apa Mbak? Apa yang mungkin ada yang dilakukan? Mesti dicatat ya, tadi yang Mbak Sari ngomong itu kayak udah jelas banget, kita udah kelar nih kayaknya ngobrol. Tetap mau kita tanya dari Mbak Citra Enak nih. banget dengerin penjelasannya. Jadi kalau saya sebenarnya pada awalnya, pada kita saat bikin Sejauh Mata Memandang itu, kita itu tidak berpikir, oh ini ada istilah apa tadi kayak misalnya slow fashion atau eco atau apa gitu. Jadi pada saat kita bikin itu, saya sesimpel karena saya ingin membuat pakaian yang inspirasinya sebenarnya dari pakaian Indonesia, tapi dibikin dengan pola dan gaya yang lebih nyaman, yang lebih sesuai dengan zamannya gitu. Terus contohnya nih, waktu itu saya ke India gitu. Di India itu semua orang dari tukang sapu jalanan sampai artis Bollywoodnya semua pakai sari gitu. Kalau kita kan enggak ya gitu. Itu pakaian Indonesia tuh bukan sesuatu yang keseharian karena rasanya ribet. Terus kita kan bergeraknya juga udah lebih cepat gitu kan. Nanti keserimpet gitu kan istilahnya gitu. Nah jadi kita awalnya gitu pengen bikin selendang, kain atau kebaya dengan pola yang rasanya tuh kayak ojekable gitu, bisa naik motor gitu, bisa Simple gitu, Mbak. simple gitu, sesuai dengan bergeraknya waktu gitu. Nah jadi kemudian juga kita kepingin bikin, karena inspirasinya dari baju-baju Indonesia, itu udah pasti otomatis dia masa pakainya lebih panjang karena tidak mengikuti tren gitu. Jadi masuklah ke si gerakan slow fashion itu. Kita bikin sesuatu yang panjang yang mungkin bisa dipakai sampai 10 tahun atau bahkan bisa dipakai sama anak cucu gitu. Nah terus kemudian prosesnya juga karena kan pada awalnya itu kan kita memang semuanya pakai tangan kan gitu. Jadi kita belajar dengan pengrajin-pengrajin, kita nyebutnya keluarga sejauh yang kita ketemu di daerah-daerah. Kita belajar dari mereka karena kan mereka yang udah ahli ya, udah bertahun-tahun gitu. Kita datang membawa sebuah ide motif gitu, gimana caranya, apa yang sebenarnya apa ya, inspirasi saya buat motif-motif itu hal-hal sederhana sekali gitu yang ada di sekitar kita gitu. Contohnya saya senang makan gitu, terus saya senang dengan apa, ada mangkok bakminya tuh ada motif ayam gitu. Kemudian motif ayam itu dibikin jadi kain. Jadi waktu itu dibikin ada yang batik cap, ada yang batik tulis gitu. Kemudian ada sablon tangan dan kedepannya macam-macam, ada tenun gitu. Jadi kita berkembang sangat organik sebenarnya, nggak ada tuh oh ini kita bikin gini, tapi ternyata oh itu namanya slow fashion, oh ini namanya lebih hijau ya, lebih lestari gitu prosesnya gitu. Tapi tetap sebenarnya kita nggak menyebut label kita itu adalah brand yang sustainable, karena menurut saya sustainable itu apapun yang kita lakuin, kita duduk di sini aja itu kan ada carbon footprintnya ya gitu. Jadi terus di kantor juga misalnya kita masih pakai listrik, terus gitu dari pengrajin ke kita juga ada apa ya, ada transport gitu. Jadi kan sebenarnya nggak ada yang benar-benar sustainable gitu. Jadi kalau sustainable tadi aku bilang kita nggak pakai baju tuh baru benar sustainable gitu ya. Iya kan gitu. Jadi tapi kita jadi lebihnya menyebutnya kita lebih berusaha untuk lebih bertanggung jawab. Jadi responsible fashion gitu. Jadi nggak ada yang, mungkin kita nggak akan nyampe sempurna, tapi kita berusaha untuk sadar gitu apa yang bisa kita kurangin, apa yang bisa kita lakuin gitu untuk produknya kita tuh lebih apa ya, lebih aman ya gitu, kira-kira gitu sih. Nah itu kan kemarin nih Mbak ya, sempat baca-baca nih Mbak Sari ini kan Kompas juga itu saya baca tuh tahun 2021 ya, pas apa namanya baru-baru atau inilah ya pas pandemi ya. Nah ini juga kayaknya dulu liputannya lumayan ini juga ya, mendalam bahwa di masa pandemi itu ini ternyata orang tetap
pengen fashionable lah katakan gitu ya, dan ini salah satunya ini ya dengan slow fashion ini ya, karena kan di rumah kan ya mungkin nggak perlu terlalu ini ya, Nggak banyak keluar ya Mas ya. Iya. Iya. Nah itu kayak gimana sih Mbak perkembangannya? Pandemi itu, masa pandemi itu sebenarnya melambatkan segala aspek kehidupan kita ya, dan itu secara nggak langsung ternyata cocok juga dengan rohnya gerakan slow fashion gitu loh, atau slow apapun ya, orang masak sendiri mulai di rumah gitu kan. Masak sendiri ya itu juga salah satu yang didorong dari gerakan slow food kan sebenarnya. Terus juga berkebun ya, menanam makanannya sendiri akhirnya, jadi apa yang ada dia tanam itulah juga yang dia masak kayak gitu-gitu, kecil-kecilan lah, mungkin cuma nanam bumbu gitu ya, ngambil sendiri bumbunya dari halaman gitu terus dia masak. Tapi pokoknya dunia itu melambat gitu loh, dipaksa melambat, dan kehidupan kita dipaksa melambat, kita disuruh lebih berkontemplasi gitu ya, lebih lebih reflektif gitu loh. Jadi itu menafasi semua aspek hidup, dan itu juga masuk ke fashion, lebih makin berterima ya, industri fashion lebih makin berterima sama gagasan-gagasan yang mungkin antitesa dari sebelumnya, dari arus utama gitu ya, arus utama di fashion yang sangat trend driven misalkan, yang sangat mengutamakan tren segala macam, itu lebih menerima sama gagasan-gagasan pinggiran yang marginal sebelumnya, termasuk juga kayak apa yang dilakukan Mbak Citra yang tidak mengikuti tren fashion dunia sebenarnya gitu loh. Dan Indonesia kan sebenarnya secara organik ya, secara intrinsik sudah menjalani itu bertahun-tahun. Gimana pembatik kita, gimana penenun kita, itu kan semuanya tanpa dilabeli sebagai itu bentuk slow fashion, tapi mereka ya itu satu tenun aja misalkan bisa selesai dalam waktu setahun gitu. Pembatik juga seperti itu, dan heritage kita tuh sangat dekat sebenarnya dengan gagasan ini ya. Apa ya, kita memakai pakaian yang nggak melulu gonta-ganti gitu ya, tapi satu berkualitas, dan itu long lasting gitu ya, daya pakainya tinggi dan panjang. Kalau itu gimana Mbak? Selama pandemi itu ada ini akhirnya muncul ide-ide baru, atau itu jadi apa namanya momentum tersendiri ya? Iya. Mungkin ada dua sisi gitu ya. Jadi kalau aku ceritain dari sisi customer dulu ya. Jadi yang lucunya selama pandemi, kalau customer itu selalu belanjanya justru yang pas foto, karena Zoom meeting. Oh iya. Jadi yang dicari itu semua pas foto gitu. Either selendang, scarf, atau bandana. Karena jadi kan atau atasan, jadi bawahnya celana pendek gitu juga kan nggak kelihatan ya. Jadi semuanya yang Kelihatan aja di atas ya Mbak. pas foto. Terus udah gitu, bentar. Aku boleh minum nggak? Silakan. Minum dulu Mbak. Aku temenin. Iya ya benar ya, selama pandemi itu kan kita berada di kotak itu aja ya. Berada di kotak layar. Jadi yang lainnya udahlah celana Jadi yang pendek. dicari itu justru semuanya yang pas foto gitu. Nah, tapi kalau dari sisinya dari kami gitu, kami justru belajar banyak banget gitu. Justru pandemi itu kan menurut saya buat setiap individu atau industri itu kayak kita belajar untuk sadar apa yang kita udah bikin yang kurang baik supaya tidak dilakukan lagi, apa yang bisa kita lakuin ke depannya gitu. Dan di situ kita belajar tentang circularity gitu. Jadi kan sebenarnya semua produk itu apapun bidangnya dibuat secara linear. Jadi garis lurus nih. Jadi desain, produksi, pakai, buang. Nah, kita belajar yang namanya circularity gitu. Jadi pada kita desain, kita udah pikirin pada saat kita tidak pakai lagi tuh dia jadi apa gitu. Jadi desain, produksi, pakai, tapi tidak dibuang, tapi bisa jadi apa lagi nih, didaur naik kah atau didaur ulang kah gitu. Jadi kita belajar untuk lebih ke sana gitu. Terus kalau dari sisi secara kita produksi juga pada saat pandemi itu kita banyak berbicara, berdiskusi dengan para pengrajin di daerah gitu. Contohnya di Pekalongan gitu. Banyak sekali kan awalnya kita bikinnya
batik cap sama batik tulis. Terus kita ketemu juga pengrajin yang mereka membuatnya misalnya sablon tangan dan mereka kehilangan pekerjaan gitu selama pandemi. Jadi akhirnya kita yang wah yaudah yuk kita juga kita belajar yuk gimana caranya berproduksi dengan sablon tangan juga gitu. Jadi akhirnya kita belajar dengan mereka dan kita membuat produksi berkembang gitu, jadinya sablon tangan gitu. Jadi dengan adanya pandemi itu kita kayak nggak secara umum, kita berkembangnya tuh secara organik gitu. Jadi tidak terlalu direncanakan, tapi nanti ketemu ini, oh yaudah kita bikin ini gitu. Jadi lebih kreatif ya Mbak? Lebih iya, kreatif gitu. jadi. Sama kayak pandemi itu juga bikin memanusiakan manusia ya. Oh, Jadi itu juga nggak terlalu kompas banget ngebut nih. gitu. Ya nggak sih, kita nggak terlalu ngebut gitu. Kita lebih pelan-pelan, kita lebih sadar gitu. Apa ya, belajar untuk apa ya, memahami arti kata cukup. Nah, itu. Iya sih. Ya. Banyak waktu untuk mikir jadinya ya. Mbak Sari, Iya, terkait mengenai kalau kita ngomongin slow fashion, itu kan ya terkait juga dengan isu lingkungan gitu ya. Nah, kalau dari seorang jurnalis, Mbak Sari, terkait mengenai slow fashion ini, perubahan iklim nih ngaruh nggak kira-kira? Kaitannya dengan Iya. slow fashion, Iya. iya sih banget sebenarnya. Karena kan gerakan slow fashion itu selain juga soal aspek apa namanya keadilan sosialnya, tapi juga kan sangat titik beratnya adalah di kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan ya. Jadi memang ketika apa namanya logika industri itu berjalan tanpa kesadaran gitu ya, itu pada akhirnya yang dibebani adalah buminya sendiri kan, Iya. gitu kan, buminya sendiri. Jadi sampah yang nggak bisa teratasi ya pada akhirnya tentu sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim. Karena kayak misalkan terakhir kita nulis lupa Juni kalau nggak salah, itu bulan Juni atau ya beberapa bulan yang lalu, itu 1 ton serat tekstil gitu ya, 1 ton serat yang diproduksi dari industri tekstil itu menghasilkan yang dibuang terus akhirnya dibuang ya, berakhir di landfill, itu menghasilkan 9,6 ton emisi karbon. Waduh, sumbangan yang Jadi lumayan. hampir 10 kali lipat kan, dari 1 ton jadi 9,6 emisi karbon. Bayangkan aja kontribusinya ke perubahan iklim seberapa besarnya, tentu besar banget. Jadi gimana kita apa namanya menahan laju sampah fashion itu pasti sangat berkontribusi positif untuk menahan laju pertambahan emisi karbon. Iya, karena ya otomatis kontribusinya luar biasa ya Mbak. Iya. Kalau by data yang tadi Mbak Sari Iya. sampaikan. Nggak nyangka ya, Iya. dari 3 industri energi ekstraktif ya, Iya. kayak pertambangan dan sebagainya, terus pertanian Pertanian, ya. fashion gitu kan, sesuatu yang kita melihatnya sebuah dunia yang glam gitu kan, blitz gitu ya, tapi ternyata di baliknya Kontributnya ternyata ada dark truth. Ini juga ya Mbak, yang jadi tadi udah sempat disinggung juga ya, concern dari Mbak Citra ya dalam mengembangkan brand ini ya. Apakah memang ada kesadaran secara khusus untuk itu ya? Aduh, panjang nih, bingung ceritanya mau mulai dari mana. Jadi pada waktu itu tahun 2018 itu saya banyak baca berita tentang krisis iklim ini gitu. Mulai keluar ya. Sebenarnya udah dari dulu ya, tapi kan mungkin yang baru mulai 2018 lagi. itu ada berita yang ikan paus isi perutnya semuanya plastik gitu. Terus saya kayak baru tahu bahwa oh ternyata tuh plastik itu tidak bisa hancur selamanya gitu. Terus saya kalau baca suka baca komentar-komentar ya gitu kan. Terus kayak memang banyak yang seperti saya juga yang belum ngerti gitu kan gitu. Akhirnya tuh saya belajar gitu, saya nanya-nanya. Saya ketemu dengan ada gerakan diet kantong plastik Indonesia, Mbak Tiza, terus kemudian ada Tenia dari Diverse Clean Action gitu. Jadi saya belajar banyak gitu sama mereka gitu. Akhirnya terus saya berpikir gini, kan ini belum banyak, berita ini kan bukan sesuatu yang kita belajar di sekolah atau pemerintah ada menyampaikan gitu. Ini kan harus yang kita peduli atau mengikuti sosial media tertentu yang membicarakan tentang krisis iklim. Saya pikir saya punya platform sejauh mata memandang, mungkin yang mengikuti
sosial media kita mungkin nggak ngikutin gerakan-gerakan ini, jadi kan mereka nggak karena yang penting pedulinya misalnya tentang pakaian gitu. Jadi saya pikir waktu itu kita harus pakai platform ini untuk menyuarakan tentang krisis iklim. Terus saya baca buku namanya dari Extinction Rebellion, itu judulnya It's Not a Drill. Di situ dibilangin kalau kita udah tahu isu krisis iklim, mau teman kita cuma 5 atau 5.000, kita tuh harus menyampaikan supaya seperti snowball effect gitu, snowball semakin effect banyak ya. orang yang aware gitu. Karena kan manusia kita udah pasti pelupa kan, jadi emang harus sering diingetin aja gitu. Nah jadi tahun 2019 kita bikin, 2018 saya bikin, waktu itu diundang untuk Fashion Week, Jakarta Fashion Week. Di 2018 itu bulan Agustus kalau nggak salah, Jakarta itu udah nomor 1 kota terpolusi di dunia. Jadi pas Fashion Week-nya modelnya udah saya pakein masker. Padahal itu kan belum pandemi ya. Terus saya udah pakai bajunya udah ada tulisan menolak punah gitu, darurat iklim gitu-gitu. Jadi lumayan itu gitu. 2018 tuh ya. 2018 gitu. Terus kemudian 2019, nah kan saya nggak pintar ngomong ya gitu. Jadi saya selalu dari awal kalau bikin motif baru tuh bikin pameran. Nah, ada instalasi bercerita tentang motif yang kita buat gitu. Jadi saya nggak perlu jelasin gitu kan, terus semua orang bisa ngeliat gitu. Nah jadi 2019 kita bikin pameran judulnya Laut Kita. Saya Laut Kita, jadi kita bikin motif yang inspirasinya dari laut. Terus saya dibantuin dengan tadi itu gerakan diet kantong plastik, diverse clean action, pandu laut, dan beberapa figur yang menurut yang saya ceritakan tentang isu ini dan membantu juga seperti Dian Sastrowardoyo, Tulus, Meli, dan masih banyak lagi gitu. Kita bikin pameran ini, mereka menyuarakan juga gitu. Jadi pamerannya beda banget. Saya tujuannya kalau orang datang jadi shock dan paham tentang isu ini. Jadi pamerannya tuh nggak ada baju, pamerannya semuanya data-data. Misalnya satu hari kita di Indonesia mengeluarkan berapa 73 juta sedotan plastik gitu. Jadi semuanya data gitu. Terus ada satu ruangan yang kita sebutnya itu ruangan laut di tahun 2050. Jadi semua plastiknya dikumpulin sama Diverse Clean Action dari laut Jakarta, digantung-gantung, terus ada foto ikan yang kecekek plastik segala macam gitu, terus ada suara narasinya Tulus membicarakan. Jadi terus gelap gitu, terus jadi anak-anak kecil yang masuk situ sama orang tuanya gitu pada, jadi Pak nanti 2050 lautnya kayak gini gitu, terus jadi kayak supaya supaya ada dampaknya gitu. Nah, terus segitu di situ juga kita tempelin kantong plastik yang kita kumpulin. Jadi gerakan diet kantong plastik ini bikin acara namanya Rampok Plastik. Kita turun jalan tukar free day. Kita bawa kantong bahan, terus kita rampok ceritanya yang orang bawa kantong plastik gitu. Tapi dengan baik, dengan kita jelasin secara singkat, Ibu besok kalau belanja bawa kantong bahan ini ya, karena kalau kantong plastik nanti masuk ke laut, plastiknya dimakan sama ikan, ikannya kita makan, kita jadi sakit gitu. Nah jadi plastik-plastik itu yang kita gunakan di pameran gitu. Dan setelah pameran tuh semuanya kita kasih ada namanya Mortier ID, itu sama mereka dibikin jadi bangku, jadi kursi, jadi buat peralatan buat di toko kita juga gitu. Nah jadi kita bikin pameran kayak gitu, itu banyak banget yang shock juga gitu. Terus bahkan waktu itu ada sebuah produk ya, waktu itu lagi heboh di Twitter, ditemukan ada satu produk gitu, plastik packaging yang ditemuin dari tahun berapa itu masih nggak berubah. Terus kita pasang pakai figura gitu di situ gitu, ini dari tahun segini dan tidak ada perubahan gitu. Jadi cukup cukup membuka mata banyak orang gitu. Dan terus feedbacknya juga pada cerita gitu, ini waktu itu saya ajak anak saya ke sini, habis itu dia minggu depannya pergi sama neneknya, terus neneknya pakai sedotan plastik, dibilangin, "Nenek kamu jangan pakai ini gitu, karena ini nanti kita jadi sakit gitu." Jadi senang banget gitu. Langsung ya Mbak ya. Gitu. Keren ya. Iya. Tapi sejak itu saya jadinya udah bukan tukang kain, jadi kayaknya udah jadi tukang sampah. Kalau ada yang sosial media misalnya foto nemu sampah plastik di laut gitu, itu tuh kita di tag juga gitu. Selain NGO atau gerakan-gerakan gitu juga kayak kita dari tukang kain udah jadi tukang sampah nih gitu. Jadi sejak itu kita jadi kayak lebih peduli dan lebih belajar lagi. Makin belajar makin kompleks, makin
nggak ngerti gitu nih gimana sebenarnya gitu. Abis Masalah itu, makin banyak ya. iya, abis itu kedepannya kita bikin mempelajari tentang pakaian, bahwa polyester itu sebenarnya plastik, artinya kita pakai minyak bumi gitu kan, itu kan sangat nggak sehat gitu, dan tentu sangat terjangkau gitu. Semua produk fast fashion pasti dari ada campuran polyesternya Polyester. gitu. Jadi kita bikin pameran tuh abis itu bumi rumah kita gitu, ada tulisan gede-gede polyester sama dengan plastik. Itu orang juga banyak yang bertanya gitu, apakah benar, terus jadi gimana gitu. Jadi terus kita juga panjang kita belajar, jadi gimana nih caranya gitu. Jadi sampai sekarang masih belajar, Masih terus belajar proses gitu, nggak pinter-pinter. Iya, makin pusing. Tapi menarik Mbak, apa namanya tadi Mbak Citra, apa namanya cerita itu diawali berarti dari berita di koran ya Pak ya? Iya, Iya, betul. baca berita. Nah ini pengen tahu nih Mbak Sari nih, ini kan artinya ini emang informasi yang disampaikan media itu sangat berdampak ya. Nah kalau Kompas sendiri seperti apa sih polisinya untuk ini ya, khususnya isu-isu ini kaitannya dengan lingkungan, dan ternyata memang ketika didalami banyak hal yang berkaitan, dan ini sebenarnya media juga berperan ya untuk mengedukasi gitu. Nah seperti apa sih komitmen Kompas khususnya untuk yang topik-topik seperti ini ya? Isu-isu kayak gini tuh kita udah otomatis ya, jadi karena memang DNA-nya Kompas itu sendiri kan dia secara nggak cuma soal fashion ya, apapun kita pasti menempatkan nilai, value, kemanusiaan, hal-hal baik lah, hal-hal yang baik itu menjadi top priorities gitu loh. Jadi misalkan dalam meliput soal fashion aja ya, itu kita nggak seperti media gaya hidup pada umumnya ya, yang hanya melihatnya sekedar tren, hanya elemen glamnya aja atau glam and glitz-nya aja gitu, enggak gitu. Tapi kita mencari value yang beyond dari itu gitu loh, termasuk misalkan ketika dia memberdayakan misalkan masyarakat marginal, itu pasti akan jadi top priority kita. Ketika dia meletakkan value lingkungan di situ, kesadaran akan lingkungan, itu pasti menjadi prioritas kita untuk kita gali lebih jauh ya. Jadi nggak ngelihat cuma di permukaannya aja gitu loh, cuman karena desainnya bagus gitu ya, keren atau cantik, sesuatu yang sifatnya kayak gitu, kita nggak cuma seperti itu aja, tapi lihat lebih jauh dia punya value apa. Dan kelihatannya juga sekarang di dunia gaya hidup, di industri gaya hidup ya, komoditas apapun ketika punya value yang melebihi dari penampilan, tampilan, kemasan, itu lebih mendapat apresiasi. Kelihatannya seperti itu sih. Anak-anak Gen Z itu Ternyata termasuk- care ya. Iya, ternyata mereka care sama Care. itu. Jadi dia memutuskan membeli sesuatu itu nggak semata karena keren aja, bagus aja, atau karena artis ini pakai atau artis ini pakai, enggak gitu loh. Tapi dia melihat punya value apa sih brand ini gitu. Lebih dalam yang Kecenderungannya dilihatnya ya. Paling nggak anakku kayak gitu. Mereka lebih pintar daripada kita ya. Pintar dari pendahulunya. Lebih lebih berkesadaran mungkin. Karena ya mereka yang akan mewarisi bumi ini kan, generasi Gen Z ke atas. Ya mungkin karena informasinya juga sekarang lebih mudah kali ya. Ya, makanya ya mungkin jadi perlu kan, berarti informasi apa nih yang mereka konsumsi ya. Iya. Betul. Ya. Oke. Aku penasaran Mas Aca sama Mbak Citra terkait mengenai tadi proses sirkular ekonomi ya. Tapi sepemahaman saya Mbak Citra juga aktif ya bikin movement ya, bahkan kolaborasi gitu ya. Itu apa aja sih Mbak yang sudah dilakukan saat ini Mbak? Jadi suatu hari Panjang Suatu gitu hari ya. Once upon a time. Dongeng saya kita. diajak sama Sweetenia dari Davis Clean Action ke Sungai Ciliwung di Bogor. Gitu. Saya waktu itu ketemu sama namanya Pak Suparno Jumar gitu. Dia tuh river defender gitu. Jadi dia memang menjaga sungai gitu. Terus kita nyusur sungai gitu. Terus di situ dia kasih tahu bahwa banyak sekali sampah pakaian yang terbuang dan yang dibuang gitu. Terus karena, tapi kan kalau udah sampai sungai dia udah kena ranting, dia udah kena ini, udah nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi saya langsung berpikir gimana caranya supaya nggak sampai terbuang dulu nih gitu. Terus diajakin juga sama Tiza dari Diet Kantong Plastik ke laut, itu juga sampah pakaian banyak banget gitu.
bahkan waktu itu ada penelitian dari Diverse Clean Action tahun 2019 kalau nggak salah, bahwa kalau berdasarkan kuantitas tuh memang sampah plastik ya yang paling banyak, tapi kalau berdasarkan apa tuh? Berat ya, berat itu sampah tekstil tuh hampir sampai 50% gitu, mendominasi gitu. Jadi saya orangnya gaptek ya gitu, ini gimana nih caranya gitu. Akhirnya saya sempat cari, ternyata di Indonesia itu ada beberapa perusahaan yang mengolah bahan-bahan bekas dari konveksi. Mereka biasanya jadi si insulator atau peredam suara gitu. Itu saya hubungin mereka gitu. Dari beberapa ada satu yang menjawab kami dan kita berdiskusi di Bandung, namanya dari EcoTouch gitu. Mereka itu biasanya mengolah itu. Nah, terus kita tanya boleh nggak sih diolah jadi benang gitu. Terus mereka boleh gitu, karena kan sebenarnya kalau pakaian itu repot ya gitu, karena kancingnya bisa dicopot, benangnya bisa dicopot, resleting gitu. Akhirnya kita bikin program pengumpulan pakaian tidak layak pakai gitu, sampai sekarang masih berjalan gitu, tapi yang non polyester ya, karena kita tidak bisa memproses polyester. Kemudian sama mereka diproses jadi benang, terus benangnya kita bawa ke kolaborator kita di Pekalongan untuk ditenun jadi kain gitu. Jadi kita kemudian dikirim ke Jakarta jadi dijahit jadi pakaian gitu. Jadi kita berusaha untuk membuat sesuatu produk yang bukan dari virgin resources gitu, tapi dari kita kan sekarang bumi ini kayak apa sih, kayak sampah gitu kan, semua sampah banyak banget gitu. Bagaimana kita bisa tahan itu, jangan sampai jadi sampah, sesuatu yang masih bisa diolah gitu, supaya dia bisa berputar lagi jadi produk baru lagi gitu. Jadi kayak dikasih kesempatan kedua gitu, nafas kedua gitu untuk pakaian-pakaian ini gitu. Hebat sih Mbak Citra ya. Kita kan cuma bisa nulis ya, kalau Mbak Citra tuh pelaku gitu. Action perjalanannya. Action bener-bener dilakuin. Salut deh. Iya. Mas Aca, kalau ngomongin kayak gini tuh kita kayaknya udah pengen sampai sore ya, nggak bisa habis. Memang obrolan Kak itu pasti mendatangkan narasumber yang inspiratif gitu ya. Ini dari dua perempuan ini juga kita mendapatkan banyak insight. Jadi kalau nggak sekadar tren, tapi menarik yang dikatakan Mbak Sari, berkesadaran. Jadi ya kita harus menghargai bumi, kita memikirkan for the next-nya untuk apa. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak mengkonsumsi, tapi memikirkan secara kreatif apa yang bisa tetap bagus dan tetap diolah dan tetap bisa ngejaga bumi gitu ya. Oke, sahabat Kompas, Mas Aca, sepertinya kita akan akhiri obrolan seru kali ini dan berharap audiens Kompas tetap akan mengikuti obrolan Kak, karena masih banyak narasumber keren di obrolan Kak, obrolan penuh makna. Saya Teras Palar. Saya Mahansa Sinulinga. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Bye-bye.